Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Materi ajar yang akan kita bahas adalah menggali pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita adalah keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau literasi, dan menganalisa ragam pemikiran dan pandangan dari para pendiri bangsa terkait isi mukadimah, terutama frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Kode modul ajar adalah PKN.E.10.A.2. Nah, apabila sahabat pembelajar ingin mendapatkan analisis tujuan pembelajaran dan modul ajar, silahkan sahabat pembelajar cek di deskripsi. Kemudian silahkan juga di subscribe, like, dan komen, serta share ke sosial media sahabat pembelajar untuk mendukung admin lebih giat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi terkait lahirnya dasar negara Pancasila, di mana kesepakatan final yang merekatkan segenap elemen bangsa. Sebelum kesepakatan ini terjadi, pada tanggal 29 Mei 1945, para founding fathers atau para pendiri bangsa dihadapkan pada dua pilihan bentuk negara, antara negara Islam atau negara yang terbebas dari pengaruh agama. BPUPKI dibentuk pertama kali pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang karena Indonesia kala itu di bawah pendudukan Jepang. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September 1944 menyatakan bahwa Indonesia akan dimerdekakan setelah tercapai kemenangan pada akhir Perang Asia Timur Raya. Hal ini dilakukan oleh Jepang hanya semata-mata menarik simpati rakyat Indonesia agar mendapat dukungan. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan oleh pemerintahan Jepang agar dibentuk badan khusus yang menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan hal-hal lain yang terkait tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka yang disebut dengan BPUPKI. Dan pada tanggal 28 April 1945 secara resmi dibentuk Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat yang beranggotakan 67 orang. 60 orang Indonesia berasal dari tokoh pergerakan Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang Jepang sebagai pengawas. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa sidang pertama BPUPKI. Agenda sidang diawali dengan membahas pandangan bentuk negara, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena demikian, maka BPUPKI terlebih dahulu harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada saat sidang tersebut, Dr. Rajiman menanyakan, negara yang akan kita bentuk ini apa dasarnya? Nah, disinilah anggota BPUPKI terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Islam dan kubu
nasionalis. Nah, guna mendapatkan rumusan dasar negara yang tepat, maka agenda utama masa sidang pertama ini BPUPKI mendengarkan pidato dari 3 tokoh pergerakan Indonesia mengenai rumusan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin menyampaikan gagasan 5 asas dasar negara Indonesia. Kemudian tanggal 31 Mei 1945 Supomo memberikan pidato tentang usulan rumusan dasar negara, dan pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan isi gagasan tentang dasar negara. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPK yang pertama masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI tersebut. Nah, adapun susunan keanggotaan dari Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo sebagai anggota, kemudian Muhammad Yamin sebagai anggota, Wahid Hasim sebagai anggota, kemudian Kahar Musakir sebagai anggota, ada Abi Kusno anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan A.A. Marangis sebagai anggota. Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit dari kaum kebangsaan atau pihak nasionalis dan pihak kaum keagamaan atau pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, atau yang pada waktu itu juga disebut-sebut sebagai sebuah gentleman agreement. Setelah itu, Ketua Panitia 9 Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, menurut dokumen Piagam Jakarta tersebut, dasar negara Republik Indonesia ini adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya dengan kompromi politik, naskah Piagam Jakarta tidak berumur panjang, hanya 56 hari saja. Karena sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun perubahan-perubahan naskah Piagam Jakarta yang disepakati antara lain, yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan pembukaan. Yang kedua, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dengan beragama Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dengan bunyi yang diubah menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah sahabat pembelajar, demikian sekilas proses kompromi yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya silahkan sahabat pembelajar
diskusikan bersama kelompok kalian bagaimana pandangan menurut pendiri bangsa sesuai dengan nama kelompok kalian terkait frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Dan yang kedua, bagaimana pula pandangan kalian mengenai agama dengan negara di Indonesia. Nah, adapun nama kelompok kalian, yang pertama kelompok Soekarno, yang kedua kelompok Muhammad Hatta, yang ketiga kelompok Yohanes Latu Harhari, kelompok keempat Ki Bagus Hadi Kusumo, dan kelompok kelima Abdul Wahid Hasim. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas ketekunan menyimak video pembelajaran ini dan selamat bekerja.